Halo semuanya, perkenalkan saya Cahyono Arwibowo dari Universitas Terbuka Program Studi Kearsipan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang arti pentingnya pengaplikasian otomasi dalam kegiatan kearsipan, serta beberapa contoh aplikasi otomasi open source yang bisa digunakan. Otomasi dalam kearsipan adalah upaya memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses penciptaan, pengelolaan, penyimpanan, temu kembali, hingga penyusutan arsip secara lebih cepat dan akurat. Penerapan otomasi menjadi sangat penting karena aktivitas kearsipan saat ini tidak hanya menghasilkan arsip fisik, tetapi juga arsip elektronik dalam jumlah yang besar. Tanpa sistem yang terotomasi, proses pencarian arsip bisa memakan waktu yang lama. Data rentan hilang dan keamanan arsip juga sulit dipantau. Dengan otomasi, lembaga bisa mengelola arsip secara lebih efisien, hemat waktu, dan lebih handal. Otomasi juga membantu meningkatkan kualitas layanan, misalnya melalui akses arsip yang lebih cepat, sistem klasifikasi otomatis, dan kontrol keamanan yang lebih baik. Beberapa manfaat otomasi kearsipan antara lain: yang pertama, mempercepat temu kembali arsip melalui fitur pencarian digital. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan manusia karena banyak proses dilakukan otomatis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keamanan arsip melalui backup dan sistem hak akses. Kemudian yang kelima, menghemat ruang penyimpanan karena arsip digital tidak memerlukan ruang fisik yang besar. Kemudian yang kelima, mendukung transparansi dan akuntabilitas terutama dalam organisasi pemerintahan. Ada beberapa aplikasi otomasi open source yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan arsip. Antara lain, Arsifmatika digunakan untuk preservasi arsip digital jangka panjang. Kemudian ada Open Document, sistem manajemen dokumen yang mendukung pengaturan hak akses dan audit trail. Kemudian ada Mayan IDMS atau Electronic Document Management System untuk pengindekan, scanning, dan pengelolaan arsip digital. Kemudian ada juga Alfresco Community Edition, platform manajemen dokumen dengan workflow otomatis. Kemudian ada juga Gcen, biasanya digunakan untuk data publik, tetapi juga dapat digunakan untuk pengelolaan arsip data aset. Semua aplikasi tersebut bersifat open source, sehingga dapat digunakan secara gratis dan dikembangkan sesuai kebutuhan lembaga. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi-aplikasi open source yang umum digunakan dalam otomasi kearsipan. Yang pertama, Arsifmatika. Kelebihannya sangat kuat untuk preservasi arsip jangka panjang. Kemudian mendukung standar internasional seperti OAIS dan METS. Kemudian otomasi proses migrasi format file. Kemudian samping itu juga memiliki kekurangan instalasi dan konfigurasi cukup kompleks. Kemudian membutuhkan server yang relatif kuat dan antarmuka tidak terlalu ramah untuk pengguna pemula. Kedua, Open Document memiliki kelebihan ringan dan mudah digunakan. Kemudian mendukung role based access control untuk keamanan arsip, dan proses audit trail otomatis cocok untuk organisasi kecil menengah. Dan samping itu kekurangannya yaitu fitur terbatas untuk skala besar, kemudian tampilan antarmuka sederhana dan kurang modern, kemudian pembaruan tidak seintensif aplikasi besar lainnya. Kemudian yang ketiga ada Mayan IDMS, memiliki kelebihan fitur lengkap, bisa scanning, OCR, indexing, workflow. Kemudian antarmuka modern dan mudah dipelajari. Ada juga komunitas pengguna yang cukup aktif.
samping itu memiliki kekurangan relatif berat jika diinstal di perangkat dengan spesifikasi rendah. Kemudian membutuhkan konfigurasi awal yang cukup teknis dan tidak semua fitur lanjutan gratis. Beberapa butuh plugin tambahan. Yang keempat ada Alfresco Community Edition. Memiliki kelebihan platform manajemen dokumen yang sangat kuat dan enterprise grade. Mendukung workflow otomatis dan integrasi dengan banyak aplikasi lain. Cocok untuk organisasi besar yang butuh sistem komprehensif. Di samping itu, memiliki kekurangan instalasi kompleks dan butuh server yang besar. Kemudian, kurva belajar tinggi untuk pengguna baru. Fiturnya lengkap, ada di versi enterprise berbayar. Selanjutnya ada Siken. Memiliki kelebihan kuat untuk manajemen data dalam jumlah besar. Sangat fleksibel dan bisa dikustomisasi. Kemudian dipakai oleh banyak pemerintah dunia untuk portal data terbuka. Tetapi juga memiliki kekurangan. Tidak secara khusus dibuat untuk arsip administratif. Membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi untuk instalasi, kemudian memerlukan plugin tambahan agar sesuai kebutuhan kearsipan. Jadi, setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan aplikasi otomasi harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, kapasitas server, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Di instansi kami menggunakan SKID atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis untuk mengelola surat masuk, surat keluar, dan disposisi. Manfaatnya bagi organisasi yaitu proses surat menyurat lebih cepat dan transparan, kemudian riwayat disposisi tercatat jelas, arsip tidak tercecer karena semua tersimpan digital. Selanjutnya, memudahkan penyusutan arsip dan pelaporan, serta membantu pimpinan memonitor proses kerja secara real time. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai arti pentingnya otomasi dalam kearsipan dan beberapa aplikasi open source yang bisa digunakan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.